Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurina Anela Putri dari kelas TBI 4A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai discourse and culture atau wacana dan budaya. Yang pertama yaitu discourse analysis atau analisis wacana. Jadi analisis wacana ini merupakan sebuah rentetan peristiwa dengan ruang lingkup yang sangat besar, mulai dari penyelidikan atau penelitian yang terfokus atau secara sempit, misalnya bagaimana menggunakan kata "oh" atau "baik" dalam pembicaraan sehari-hari atau pembicaraan umum, hingga pada studi ideologi tentang sebuah dominan budaya yang diwakilkan dan dipraktekkan dalam pendidikan dan politik. Jika analisis wacana ini dibatasi oleh persoalan-persoalan linguistik, maka analisis wacana ini hanya terfokus pada proses pencatatannya saja. Sedangkan jika analisis wacana ini tidak dibatasi oleh pokok persoalan linguistik, maka analisis wacana ini dapat membedah budaya dan pola pikir penuturnya. Dalam pragmatik, analisis wacana ini lebih terfokus pada aspek-aspek yang belum dituliskan atau belum dibicarakan, atau lebih tepatnya belum dikomunikasikan dalam sebuah analisis wacana, dalam menganalisis sebuah wacana. Kemudian dalam konteks pragmatik ini, untuk menganalisis sebuah wacana, kita tidak hanya bergantung pada konteks sosial, tetapi juga pada psikologis penuturnya, seperti latar belakang pengetahuannya, kemudian keyakinan dan harapan dari si penutur ini. Jadi mau tidak mau kita harus menggali apa yang ada di pikiran, apa yang ada di dalam pikiran si penutur atau si pembicara ini. Kemudian terdapat coherence. Di sini coherence merupakan sebuah kesinambungan atau keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, sehingga dapat menimbulkan atau menciptakan kalimat yang utuh yang dapat diterima oleh akal kita atau masuk akal gitu. Contohnya, Anna dan Sonia harus berpisah karena ia akan masuk kelas. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak koheren karena kita tidak tahu ia di sini mengacu ke Sonia atau ke Anna. Sedangkan kalimat yang koherennya adalah Anna dan Sonia harus berpisah karena Anna akan masuk kelas. Jadi kita tahu bahwa yang akan masuk kelas di sini adalah Anna. Itulah yang disebut dengan kalimat yang koheren. Kemudian di sini terdapat juga background knowledge atau latar belakang pengetahuan. Background knowledge di sini merupakan sebuah kemampuan kemampuan kita untuk dapat secara otomatis menginterpretasikan atau memahami sesuatu yang tidak tertulis atau tidak diucapkan, yang berdasarkan pada latar belakang pengetahuan kita yang sudah ada sebelumnya. Contohnya di sini terdapat apartment for rent $500 7636683. Jadi di sini ada sebuah papan iklan yang berisikan apartemen disewakan $500 7636683. Kita sebagai pembaca iklan dapat secara langsung mengetahui bahwa jika ada sebuah apartemen disewakan, tentu di dalam apartemen tersebut terdapat kamar, dapur, dan kamar tidur. Kemudian $500 di sini kita dapat mengetahui bahwa ini adalah sewa apartemen untuk per bulan. Karena jika apartemen ini untuk per tahun, $500 ini akan sangat murah, dan jika untuk per minggu itu akan sangat mahal. Kemudian terdapat nomor tertera di situ. Walaupun tidak dijelaskan, kita dapat mengetahui bahwa jika kita ingin menyewa apartemen tersebut, kita dapat menghubungi nomor yang tertera di situ. Itulah yang disebut dengan background knowledge. Walaupun tidak dituliskan di situ, kita dapat secara langsung menginterpretasikan atau mengetahui
isi dari iklan pendek tersebut berdasarkan latar belakang pengetahuan kita yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada cultural schemata atau skema budaya. Jadi cultural schemata di sini merupakan struktur pengetahuan kita atau pengalaman budaya kita yang menjadi dasar atau bagian komponen-komponen budaya yang ada di dalam diri kita dalam memahami sesuatu atau menginterpretasikan sesuatu. Contohnya adalah kita sebagai orang Indonesia lazimnya makan nasi menggunakan tangan atau menggunakan sendok. Sedangkan saat kita melihat orang Korea makan dengan skema budaya yang berbeda, mereka makan nasi menggunakan sumpit. Tentu kita akan merasa sedikit terkejut dengan adanya perbedaan skema budaya tersebut. Kemudian adanya skema budaya ini sering terjadi salah tafsir antara orang yang memiliki skema budaya yang berbeda, karena skema yang kita anggap baik belum tentu baik dari segi skema orang lain karena latar belakang budaya yang berbeda itu tadi. Kemudian terdapat cross cultural pragmatics atau pragmatik lintas budaya. Artinya di sini merupakan sebuah studi yang mempelajari bagaimana perbedaan pandangan seseorang berdasarkan skemata yang ia miliki dalam ruang lingkup yang amat luas, yaitu perbedaan daerah atau negara. Karena bagaimana cara seorang pembicara atau penutur dan penulis mengungkapkan sesuatu itu berdasarkan pada skema budaya yang dimiliki oleh dirinya, sehingga jika ada pembaca atau pendengar yang memiliki skema budaya yang berbeda, akan terjadi arti atau penafsiran yang berbeda juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.